Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan praktik coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Tugira dari TK Masito Martiputro, Kasihan, Bantul. Sahabat saya Winarni dari TK Masito Kembang Songo 1 Kabupaten Bantul. Sahabat saya satu lagi Syarifatun dari SD Negeri Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Demikian perkenalan kami, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jadi Bu mau melakukan coaching? Insya Allah jadi Ibu. Oke, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan dulu ya Bu ya. Nanti saat Ibu melakukan coaching akan saya amati, ada beberapa hal yang akan saya nilai di situ. Seperti nanti harus bertanya bagaimana, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot apa tidak. Dan jangan lupa nanti dalam proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching. Kesesuaian dengan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Oke, kalau begitu bisa langsung kita mulai Bu. Coachingnya sudah hadir? Bisa Bu. Oke, mari Bu, dimulai saja. Waalaikumsalam Bu Fatun. Bagaimana kabarnya Bu Winarni dan anak-anak di sekolah? Alhamdulillah, kalau kabar saya baik Bu, sehat. Tapi ada sedikit permasalahan dengan anak-anak saya di sekolah Bu Fatun. Tahu bagaimana permasalahannya Bu? Gini Bu, saya itu kan mengajar di kelas B. Dan anak-anaknya itu juga usianya udah hampir 6 tahun. Seharusnya anak-anak usia segitu itu untuk mengenal huruf itu kan harusnya sudah bisa. Tetapi permasalahan di kelas saya itu masih ada beberapa dan bahkan lumayan hampir separuh anak-anak itu masih kesulitan dalam membedakan huruf yang hampir sama. Seperti huruf B sama D, huruf P sama huruf Q, huruf M sama N. Seperti itu Bu Fatun. Ya, kalau itu dari hasil pembicaraan kita ini nanti apa yang Bu Winarni harapkan? Saya ingin mendapatkan solusi, saya ingin supaya anak saya itu bisa berkembang sesuai dengan usianya dan bisa menyelesaikan permasalahan saya, bisa membedakan, sudah bisa kalau ini huruf B, ini huruf D, ini huruf P, dan ini huruf I secara konsisten Bu Fatun. Jadi bisa membedakan dari huruf yang hampir sama itu. Jadi murid-muridnya Bu Win itu beberapa anak belum bisa membedakan huruf. Iya, leres. Nah, kalau di level 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Nah ini Bu Fatun, kayaknya kira-kira di level 5, soalnya hampir sebagian besar, hampir separuhnya yang belum bisa itu Bu Fatun. Di level 5 lah kalau dinilai itu. Kira-kira penyebabnya apa? Kayaknya penyebabnya juga anak-anak itu jarang latihan di rumah, padahal cuman latihannya belajarnya di sekolah aja Bu Fatun. Kan Bu Winarni sudah tahu ini apa penyebabnya Ya. anak-anak belum bisa membedakan. Lantas apa yang akan Bu Winarni mengatasi? Ini loh Bu, saya tuh kok punya rencana ya. Karena kan tadi penyebabnya itu jarang latihan anak-anak itu ya, cuma di sekolah aja kalau belajar. Jadi saya harus mengoptimalkan pembelajaran di sekolah. Seperti saya punya rencana membuatkan kartu gambar yang ada tulisannya B, D, P, Q maupun M sama N. Terus nanti saya hubungkan
kata yang berawalan huruf B, D, P, dan Q. Jadi anak nanti lihat gambar, depannya itu huruf D, misalnya kayak D, domba, B, ada gambar BB, itu kan nanti anak-anak jadi terangsang. Jadi dengan lihat gambar, ingat gitu. Terus selain itu juga saya masih ada angan-angan Bu. Rencana saya kalau anak-anak itu sambil bermain, nanti kan cepat itu anak-anak mengingat dan konsisten dalam mengingatnya. Itu rencana saya mau saya masukkan ke dalam permainan motorik kasar itu loh Bu. Jadi nanti saya bikin permainan sunda manda, nanti saya kasih huruf B, D, P, dan Q. Sekali anak meloncat B, meloncat lagi D, itu Bu Faton. Yang sangat bagus Bulin. Kira-kira ini akan dilaksanakan kapan? Secepatnya Bu Faton. Kayaknya minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Nanti saya persiapkan dulu mencetak kartu gambarnya, saya persiapkan dulu, nanti saya membuat trek sunda mandanya. Kira-kira butuh berapa lama untuk mereka itu untuk bisa mengikat? Kalau saya lihat ini kan belum saya praktekkan, jadi saya baru punya angan-angan. Saya kira-kira butuh waktu 2 mingguan, sekitar 2 minggu. Nanti semoga anak-anak itu sudah dengan konsisten Bu. Jadi setiap hari akan saya terapkan kasih permainan yang tadi motorik itu dengan permainan lagi yang berbeda. Semoga nanti anak-anak dalam 2 minggu itu sudah ada perkembangan untuk membedakan huruf B, D, P, M, dan N Bu Faton. Itu bagus sekali rencananya Bulin. Setelah kita ngobrol tadi, Perasaan saya jadi lega, senang gitu. Maksudnya udah dapat dukungan dari Bu Faton. Semoga nanti saya bisa melaksanakan rencana saya tadi Bu Faton. Senang saya jadinya. Alhamdulillah, saya juga ikut bersyukur dan ikut senang Bulin ini. Kalau begitu, saya rasa obrolan kita hari ini luar biasa ya, sudah dapat kulineri, sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang teman-teman hadapi. Saya rasa sudah cukup. Bulin, ada yang masih bisa kita bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya lagi lega. Nanti mudah-mudahan permasalahan saya dapat segera terselesaikan. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya permisi izin, masih ada kelas yang harus saya ambil. Terima kasih Bu Faton sudah mau mendengarkan kotak-kotak permasalahan saya dari Anda. Ya. Saya pamit dulu. Monggo, Waalaikumsalam. Faton tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya. Sebelum kita akhiri obrolan kita ya Bu ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu. Pertama ya Bu ya, saya ingin menanyakan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching terkait dengan indikator yang ingin Ibu kehendaki. Pada coaching kali ini saya sudah melaksanakan alur data, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab coaching saya. Dengan alur tersebut saya dapat menggali kompetensi dari coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh ya betul. Ini juga tadi dari pengamatan saya, Ibu sudah melakukan proses coachingnya sudah baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, prinsip coachingnya juga sudah dilaksanakan dengan baik. Tadi sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalahnya, sudah memberikan pertanyaan berbobotnya juga sudah bagus. Ini nanti bisa lebih dikembangkan lagi, tapi
pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik, Bu. Insya Allah. Terakhir ya Bu ya, saya juga ingin menanyakan Bu, apakah masih ada lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya Bu, sesuai dengan proses coaching tadi? Begini Bu, saya akan berusaha untuk memahami proses coaching ini dengan lebih baik, tentunya dengan alur cerita, sehingga dalam pelaksanaan berikutnya saya berharap dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Semoga ya Bu ya, saya juga doakan semoga nanti Ibu dapat mengembangkan lebih lagi, dapat melakukan proses coaching dengan alur cerita lebih baik untuk proses-proses selanjutnya ya Bu. Semoga tercapai ya Bu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu ya Bu ya. Nanti kalau masih ada, kita masih perlu bertemu dan mau ada proses selanjutnya, kita ketemu di lain kesempatan ya Bu ya. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum.